RPM-nya dia naiknya cepet banget. Mantep guys. Halo teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Di hari Selasa ini saya akan mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya ada pasien Yamaha RX King. Ini keluhannya yaitu sebenarnya ringan ya, yaitu karbunya banjir. Walaupun tidak menetes di bagian karbu, tetapi busi selalu basah. Nah, untuk hal seperti ini yaitu teman-teman langkah pertama yaitu harus mengecek pada bagian karburator, membran, lalu kompresi ataupun cartridge. Jadi kita akan cek semuanya seperti itu. Semoga teman-teman subscriber dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menikmati proses, menikmati kerja kita, dan jangan lupa tetap bersyukur apapun yang kita miliki, apapun yang kita hadapi pada setiap hari-hari kita. Karena hakikatnya orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmat. Jadi jangan lupa bersyukur, oke? Ya. Yamaha RX King. Untuk karbu banjir, untuk busi banjir ataupun ruang bakar selalu basah, ya, itu ada tiga masalah, yaitu pada membran. Bisa jadi membran yang terlalu open sehingga tenaganya bawah, akhirnya busi selalu basah, bisa jadi. Kalau ciri-cirinya membran bocor itu biasanya langsamnya lama-lama akan dia mati. Begitu langsam tensioner enak, deng, lama-lama berat lalu dia akan mati. Kalau dibesarin dia akan besar, tapi kalau dikecilin dia akan mati. Nah, itu membran. Yang kedua ada di karburator. Kadang ada karburator yang kumbulnya itu sudah rusak sehingga membuat karbu dia selalu rembes, ya. Walaupun tidak banjir di bagian pembuangan ataupun over BBM daripada karburatornya, dia akan naik ke atas. Kadang ada karbu yang trouble seperti itu. Terus ada di bagian karter, yaitu pembakarannya yang kompresnya sudah kurang sehingga susah hidupnya, ataupun komponen yang lain seperti sel keras. Kalau sel keras biasanya motornya akan susah bunyi. Kalau sudah bunyi dia biasa, tapi kalau sudah diam beberapa jam dia akan bunyinya sulit lagi. Itu ada di bagian sel kerasnya, dan motornya biasanya akan beluk kalau sel bagian keras bagian kanan yang bocor, karena oli mesin dia akan terhisap. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk permasalahan buatan, ya. Karena motor ini dia BBM-nya dia langsung, BBM nggak ada otomatis BBM. Jadi ketika karbu mengalami trouble dan keran tidak tertutup, tidak ditutup, nanti karbu dia akan rembes terus. Nah, untuk businya dia seperti ini. Ini bekasan businya dia basah sekali. Nah, dia karbunya basah. Businya dia basah. Tetapi bagian ujung elektrodanya dia ada warna sedikit keputihan. Jadi otomatis ini motor tadinya terlalu irit bagian BBM-nya. Nanti kita akan setting, kita cari enaknya itu di mana, ya. Nah, untuk lanjutannya kita akan cek saja. Biasa kita akan pembongkaran, kita akan cek saja karena memperpanjang durasi konten juga, durasi tutorial juga. Kebanyakan bicara, nanti kita akan bongkar, kita akan cek keseluruhan. Nanti untuk permasalahan kita akan sampaikan daripada motor RX kali ini, ya. Kalau
karena ini motor udah lama ya, motor udah beberapa puluh tahun yang lalu. Kadang ada yang mengalami overbus, dan overbusnya dia tidak sesuai dengan lubang tadinya, sehingga motor kurang enak bisa jadi. Kita akan cek semua, kita akan setting Yamaha RX King keseluruhan kali ini, karena konsumen kita akan layani dengan sepuas kita, sebisa kita, semampu kita ya, juga menyesuaikan dengan kondisi si motor. Kalau motornya udah pengapian udah tidak ori, boring udah kita udah bes-besan semua, kan otomatis kan sulit ya untuk mengembalikan power awal daripada motor, kan sulit. Jadi kita cek dulu yang kita bisa ya kita lakukan semaksimal mungkin, dan seperti itu, karena kita belum tahu dalaman daripada motor ini Yamaha RX King kali ini. Oke, kita akan over boring dan karburator kita akan cek semua. Di sini motor udah kita bongkar ya untuk keseluruhannya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kita kan belum tahu isinya, jadi kita bongkar. Setelah kita bongkar, ini motor pertama membrannya dia open. Membrannya ini dua mode ya, membrannya dia dua rupa. Yang atas dia menggunakan karbon tapi sudah open tuh, teman-teman bisa lihat, 1 2 3 4 ini open semua. Jadi otomatis motor kurang tenaganya di bagian bawah tentunya. Yang paling terakhir itu bagian bawah. Membran 1, yang kedua karbu belum kita bongkar ya, karbu ini belakangan. Piston dia menggunakan baru. Teman-teman bisa melihat, teman-teman, piston ini baru, tapi stang seker agak sedikit oplak. Kita tidak ada suruh untuk pembetulan, jadi kita biarkan saja. Ini stang seker rusak, piston baru. Nah, untuk boringnya, di sini boring sudah melakukan overbus ya. Di sini boring belum pernah diporting ya, belum pernah diporting, tapi sudah melakukan overbus ataupun penggantian linernya. Tuh, teman-teman bisa lihat di sini masih belum ada bekasan portingan sedikit pun, masih ciri khas RX King ya. Bagian sini dia belum ada portingan, untuk lubang yang lain juga belum ada portingan. Nah, untuk seperti ini teman-teman bisa mengukur kembali ataupun mereset ulang ya, lalu di porting. Kalau teman-teman bingung untuk ukurannya karena ini belum portingan, teman-teman bisa menyesuaikan bekasan-bekasan tadinya, bekasan-bekasan daripada lubang-lubangnya. Sebentar, ini tak hidupin dulu flashnya. Nah, teman-teman bisa mengikuti lubang, tidak apa-apa. Lubang knalpot kurang naik sedikit, itu masih ada timbulannya. Terusan lubang transfer bilas juga kurang naik sedikit ya. Otomatis piston akan mudah ngejim. Di sini piston sudah pernah ngejim, tetapi belum terlalu parah. Ini udah agak sedikit baret karena pembilasannya dia tidak betul. Nah, itu disebabkan oleh lubang bilas. Pokoknya teman-teman kalau membongkar motor 2 tak, kalau punggung piston bagian atas sini dia baret, otomatis bilasnya ngawur. Itu patokannya. Oke, untuk sikuis dia masih standar, belum ada keperasan sedikit pun untuk sikuis. Cuma nanti kita akan poles seperti biasa. Untuk setting membran seperti biasa, racikan yang sama dari dulu sampai sekarang. Untuk herdik tutorial, untuk karbu kita bersihkan. Kadang banjir itu disebabkan oleh kotoran, kadang ada yang kurang penyetingan juga, ataupun kumpul kurang naik. Nanti kita akan setting kumpulnya sesuai standar pabrik saja. Nah, untuk boring kita akan padukan, karena di sini saya punya boring RX King juga.
Di sini saya ada 2 boring air king. Ini akan menjadi pola ukur daripada kita menentukan lubang-lubangnya. Ini punya saya, ini oversize besar. Porting sudah di exhaustnya. Ini porting udah terlalu tinggi ya. Dulu teman saya yang morting, cuma ini tidak jadi patokan. Untuk harian itu ada di 27 ataupun 26. Kita akan ukur juga bagian exhaustnya ini. Kita belum ukur jadi nggak tahu, karena sudah melakukan verbose otomatis dia akan berubah. Nanti kita akan padukan saja. Oke, kita akan siap-siap dulu untuk membetulkan daripada lock piston tersebut. Oke. Ini yang lain udah kita benerin ya. Kita mengukur pola daripada boring yang satunya. Tinggal kita bersihkan untuk lubang transfernya. Oke, di sini udah kita sesuaikan untuk lubang tadinya. Kelihatan besar ya karena sudah bersih. Nah, kita agak sedikit bentuk kubah ya, oval ya, seperti ini. Nah, kita bentuk oval biasa untuk ciri khas porting Yamaha air king ini. Untuk lubang bilas sudah kita naikkan, kita lebihkan 1 mili daripada lubang transfer, dan untuk bilasnya kita naikkan lebih dari 1 mili daripada transfernya ya, karena hakikatnya sebenarnya motor air king kan harus sama antara lubang bilas dan ini. Cuma kita naikin sedikit 1 mili nggak masalah untuk kejar bilasnya supaya bersih ya, tidak mudah ngejim untuk pistonnya. Seperti itu saja. Kalau terlalu tinggi ya, kalau terlalu tinggi daripada bilas dan transfernya, ini biasanya karbunya akan meletup ya karena timbal balik. Jadi jangan terlalu tinggi, hati-hati pada pola porting. Oke. Untuk yang ini juga lebih tinggi daripada bilasnya, ini juga lebih 1 mili ya. Ini dulu Isa yang porting, alhamdulillah motornya ini terbang-terbang. Motornya enak, buanter, kenceng lah ya. Cuma ini karena saya nggak sukanya persen terlalu besar, jadi motor saya tak ganti yang kecil. Ini buat nanti buat patokan saja. Seperti itu. Uji cobanya motor saya dulu. Motor sendiri, porting sendiri, enak ya. Alhamdulillah BBM masih standar ya, tidak terlalu boros. Jadi kita aplikasikan ke motor yang lain itu nggak masalah ya, karena udah dicoba udah oke. Untuk bilas kita naikkan 1 mili, setengah mili atau sekitar 1 milian daripada lubang transfer dan bilasnya. Untuk knalpot kita sesuaikan saja dengan bekasan tadinya, karena ini blok belum portingan juga ya, kita sesuaikan saja. Terus untuk bilas dan transfernya transfer keduanya, keempat lubang transfernya ini alhamdulillah setelah saya teliti yaitu mengu-mengunya dia sama, atau transfernya atau naiknya dia sama untuk bekasan tadinya, cuma ada sedikit kurang naik ya bagian sini. Ini nggak masalah ya, karena alat kita juga standar. Jadi kalau naikkan ini alatnya harus tuner yang seperti ini biasanya, karena alatnya kita standar yaitu ya cuma benerin saja yang sebisa kita lah ya. Untuk BBM, transfer BBM nya ini sudah kita turunin, tadinya kecil banget ya, sudah kita turunin sesuai ukuran juga. Terus terakhir ini kita akan bersihkan daripada lubang ini ya, kita akan bersihkan karena di sini agak sedikit mengganggu BBM, jadi kita bersihkan. Kita tunernya menggunakan bor, karena dulu punya bor tuner tapi mudah banget rusak, akhirnya beli tuner yang panjang saja. Jadi supaya awet gitu saja. Soalnya kan kalau alat belum lama rusak gimana, itu kan teman-teman gitu lah ya, caranya yang salah ya. Jadi ya yang penting bisa. Ini kita pola sesuaikan saja ya, supaya BBM naiknya dia mudah. Ini jangan dibuang, udah nggak usah meka-meka untuk porting motor harian. Lagian ini motor sudah larinya di desa,
di desa paling cepat ya 80-90, 100 walaupun di kota kan Banjarnegara ya, jadinya ya standar saja. Kalau kebangeran malah repot, kalau motorin uang kesenangan malah bahaya, akhirnya urak-urakan kan seperti itu. Katanya motor racing ya, saya juga punya racing, jadi ya sewajarnya saja ya, standar harian intinya lah ya, kita bersihkan. Kalau ini dibuang itu kompresi karternya harus padat banget. Kalau ini dibuang, makanya ini jangan dibuang. Kompresi harus besar, karbunya harus besar juga. Yang karbunya masih standar ya, ini sesuai, menyesuaikan karbu, menyesuaikan kapasitas harian, menyesuaikan kandang juga, karena motor biasa kan banyak boros. Tapi alhamdulillah ini kita akan setting semaksimal mungkin supaya motornya tidak boros seperti itu. Membersihkan saja seperti ini ya, sesuaikan saja. Dan supaya ini BBM masuk itu mudah, jadinya ya enak, nyaman lah ya. Ini nggak perlu banyak pola ukur ya. Kalau pola ukur itu ada di lubang bilas, lubang transfer, lubang exhaust, inilah. Itu perlu menggunakan pola ukur kartu sini enggak. Ini sesuaikan saja. Intinya patokannya BBM masuknya mudah gitu ya. Yang penting jangan melebarkan sisi ini. Kalau mau melebarkan sisi ini juga ada pola ukur juga, ngukur crankcase yang bagian bawah karternya itu untuk transfer BBM lewat sini itu berapa, ini berapa. Kalau ini enggak, karena ini kita nggak merubah bagian sudut-sudut ini ya, cuma membetulkan bagian sini Pak. Karena ini kan baru bersihkan. Ini kita tujuannya kita posting supaya BBM dia masuknya itu mudah gitu kok. Untuk lubang knalpot naiknya kita naikkan lagi karena sudah menggunakan angka di 27 bagi saya sudah cukup di bagian harian ya. Kalau menggunakan 26,5 kan itu kalau spek layer ya, apa ya, untuk balapan lah. Kalau ini masih standar buat harian ya kita ambil 27 aja udah cukup. Bagi saya udah cukup banget. Nanti kalau lubang efek kenaikan juga akan motornya bawahannya dia ngempos, cuma dapat bagian atasannya saja. Itu pun harus menyesuaikan knalpot ya, biasanya seperti itu. Makanya di Dua Tak yang ganti knalpot dia tenaganya paling bagus, tapi ada yang ganti knalpot tenaganya dia malah bawahannya loyo. Karena apa? Timbal balik daripada knalpot itu berpengaruh pada kinerja mesin ataupun tenaga daripada torsi bawah daripada motor Dua Tak. Makanya teman-teman kalau menggunakan knalpot itu sesuaikan dulu mesinnya, nggak sembarangan knalpot. Kalau sembarangan knalpot nanti ya kadang bawahannya dia ngetepol, atasannya dapet, ada yang bawahannya dapet atasannya enggak. Nah itu kan malahan nanti kalau udah beli malah kecewa ya, makanya harus hati-hati. Ini kita bersihkan tok ya, nggak neka-neka ya, bersihin tok, ini bersihin tok. Nah ini udah untuk jalan kesananya dia udah enak ya. Yang satunya ini sudah kita tahan tapi belum maksimal tadi ya. Teman-teman kalau mau porting lubang transfernya ini itu harus mengkelung seperti ini ya. Ini jangan dibuang. Ini yang bagian sini jangan dibuang ini. Bentar. Bagian sini ini jangan dibuang ya. Tapi usahakan dia lebih cenderung ke sana. Ini dikorek bagian sini. Dibikin alur seperti ini. Ya. Jadi otomatis BBM dia langsung ke permukaan piston. Nah, di sini jangan dibuang, kalau dibuang nanti malahan amburadul arahnya. Jadi kalau belum bisa porting betulan ya jangan diporting. Percaya saja seperti ini. Karena ini motor harian ya. Saya biasanya porting di bagian sini di dalam-dalamin sana. Motornya enak, cuma kan ini harian. Lagian ini motor sisinya udah tergolong besar ya. Kita standar saja, ini menyesuaikan, cenderung besar menyesuaikan daripada sisa-sisa bawaan blok Eriking itu sendiri. Jadi yang kita ukur
Sudah kita menekan pola ukur, bagian exhaustnya ini sudah di angka 27. Ini udah angka 27 untuk bagian ngukurnya dari sini sampai ke sini ya. Ini juga dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Kalau yang bawah ini ukurnya dari sini, sini ke sini, seperti itu. Paham lah ya. Nah seperti itu. Kita ukurnya sekali lagi pada lubang bilas saja. Untuk lubang knalpot ini cuma kita bersihkan, ditambah hanya mengikuti aluran daripada sisa bloknya tadi, karena ini blok belum portingan jadi patokannya gampang. Beda sama dengan blok portingan ya, lalu di verbus itu malah lebih sulit meriset kembali, membuat motor lebih enak itu susah ya. Lebih baik seperti ini mudah, masih ini tergolong bagi saya ini masih mudah karena masih ketemu nalar. Kadang ada yang porting tapi di luar nalar, itu biasanya malahan motornya itu ora enak babar pisan. Karena ini masih standar, jadi ini masih ketemu pikir, diriset ingin kepenak, ingin gampang seperti itu ya. Udah padang ya, udah longgar rasanya. Tadi kan cepet banget ya. Oke, nah untuk membran kita akan setting seperti biasa. Nanti untuk tutorialnya sebenarnya udah ada untuk setting membran, nanti kita akan taruh link di deskripsi. Untuk karbu tinggal kita bersihkan, untuk setting nanti kita akan naikkan pada waktu motor udah kita rakit kembali. Oke guys, kita akan setting membran dulu. Oke, membran udah kita setting ya. Ini membran udah kita setting. Untuk settingannya biasa ya, tadi mau saya videoin rencananya, cuma takut durasinya kepanjangan, nanti kasihan teman-teman paketannya habis ya. Jadi kita kasih tipsnya saja sebelum di setting. Teman-teman bersihkan dulu ya untuk area packing sini, nanti juga kita akan ganti untuk packingnya. Oke, nah untuk penyetingan tahap awal daripada membran, teman-teman harus menentukan sisi apa ya, karete. Terkadang membrannya sudah terlalu lama, dia akan menjadi pori-pori dan jublek-jublek seperti itu ya. Nah untuk karetnya kita amplas. Amplasnya kita di atas kaca ataupun di atas keramik ya, karena kaca dan keramik itu 100% dia rata, sehingga pada waktu pengamplasan sisi yang bagian kanan dan kiri tengah itu teramplas semua, jadi 100% rata ya. Untuk bagian in dan X nya bagian in atas dan bawahnya kita menggunakan amplas di atas kaca. Gunakan amplas yang halus saja ya, kalau bukan amplas kasar nanti malahan bahaya, nanti keterkikisnya dia terlalu banyak, malahan ini si karetnya dia akan mudah habis. Jadi sedikit saja, gunakan amplas yang bagus. Untuk platnya ini ya, untuk plat membrannya ini, kalau teman-teman menjumpai plat membrannya ini sebelum tekukan ya, belum pernah dilipat. Kadang ada yang bekasan membran tapi sudah pernah dilipat-lipat ya. Kalau ini belum pernah dilipat-lipat, jadi kita masih dalam posisinya ya, masih dalam posisinya. Walaupun bagian atas dia lebih tinggi daripada bawah ya, bagian bawah lebih tinggi daripada atas, biasanya seperti itu ya. Ini belum pernah ditekuk, masih sama atas bawah, jadi kita biarkan saja ya untuk in dan untuk membran atas dan bawahnya. Cuman saya paling suka itu membran yang satu original, yaitu plat baja ya. Yang kedua ini, kalau tipe-tipe karbon seperti ini saya kurang bagi saya ini malah motornya nanti kurang enak ya. Karena apa? Ini kaku banget. Ini kaku banget guys. Nah, beda dengan yang karbon seperti ini. Tuh, dari ketukannya dia sudah beda. Nah, untuk lidah membrannya ini juga tadi sudah kita amplas sampai pori-porinya hilang ya. Kalau mau menggunakan membran seperti ini, gunakan yang original karbon. Ini kayaknya bukan original, kaku banget gue. Jadi suaranya sudah ada beda.
ya. Usahakan setting membran dia itu rapat ya, dia itu harus rapat dan bunyi ya. Untuk pengetesannya seperti biasa, ini yang dua karena ditiup semua nanti kan ngeposnya kan ongoh-ongoh, jadi ini kita tutup dua, ini ditekan lalu kita tiup. Kalau sudah bunyi seperti itu otomatis dia akan rapat. Dan pastikan pada waktu disedot, pas disedot udara masuk itu nggak boleh udara masuk ya. Nanti kalau ada udara masuk, nanti di karbu akan terjadi semburan yang membuat BBM banyak terbuangnya. Untuk membran seperti itu, ini harus rapat semua itu. Kalau nggak ditekan dua-dua, nanti malah ngeposnya yang nanti belengkunangan ngasih orang moni ya, karena ceknya dua-dua. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu ya guys untuk settingan membran. Ini masih original, tagnya juga original, cuma ini membrannya saya kurang suka sama membran karbon seperti ini ya. Bukan menjelek-jelekan itu enggak, karena emang saya kurang suka. Ini kaku banget soalnya. Kalau membran terlalu kaku, otomatis motornya juga tenaga bawahnya akan nahan, berat, bawahannya dia berat. Kalau yang tipe karbon seperti ini original ya, kan ada original, kan ada dua, ada yang seperti ini dan ada yang plat. Kalau plat original dia akan lentur banget, setengah lenturnya seperti inilah lenturnya lah. Nah, berarti ini kalau yang plat baja yang original. Terus kalau yang karbon original juga seperti ini. Nah, kalau ini keras banget, saya kurang suka yang seperti ini. Oke, untuk pembetulan membran seperti itu. Jika teman-teman sudah menjumpai platnya sudah tekukan, ini teman-teman bisa ukur untuk kinerja, untuk jarak standar daripada membran rigging itu berapa. Kalau Vir kan dari 11, kalau ini sekitar 10-11 juga, seperti itu. Oke, ini sudah beres membran, cuma tinggal kita pasang, ganti packing lalu kita pasang. Untuk pemasangan biasa next saja ya, karena memperpanjang durasi saja. Untuk settingan membran sekali lagi ini di amplas, permukaan karetnya ini di atas kaca, gunakan amplas yang halus. Lalu membrannya ini juga kalau sudah terjadi pori-pori, lalu kita amplas juga sampai pori-porinya hilang, karena RPM atas kalaupun sudah panas, kalau menyisakan pori-pori dia akan lengket ya, jadi motor kurang maksimal. Nah, seperti itu. Untuk settingan membran ini karbonnya ini tadi kita panasin lalu kita tekuk sedikit, paling enggak dari jarak awal. Kalau membran kan dia pertamanya kan dia lurus banget. Nah, itu ditekuk sampai jarak antara satu dan satunya itu selisihnya ini kan masih lurus, misalnya ini tekuk itu kisaran setengah mili saja. Kalau lebih dari setengah mili nanti motornya berat. Kalau sampai seperti ini nekuknya ini berat kan. Ini bukan kesalahan nekuknya ya, cuma ini karena membrannya yang kaku banget. Nah, oke, seperti itu saja untuk membran. Untuk yang karbon nanti cuma kita bersihkan tok. Untuk blok cuma kita porting, kita sesuaikan atau reset kembali bawaan pabrik dengan ukuran yang standar, gitu saja, supaya motor irit, tidak boros, dan bertenaganya juga dapat. Oke, kurang lebih hanya seperti itu ya. Semoga dapat dimengerti. Kalau tidak mengerti ya nanti teman-teman bisa tanya di Instagram ataupun Facebook ataupun via WA, nanti link ada di deskripsi semua. Teman-teman bisa konsultasi. Kalau mau yang setting membran, misalnya mau setting bawa ke sini nggak apa-apa, diantar pakai paket, nanti setelah setting saya akan kirim ulang, nggak apa-apa, bisa. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Nanti kita akan pasang motornya pada motornya, lalu kita akan setting kembali pada karbonnya. Oke, blok udah kita pasang dengan membrannya. Nah, tujuan daripada porting lubang bilas ya gue untuk mengeluarkan sisa gas bakar sehingga bersih dengan maksimal. Makanya gas bakar
kue aja ngasih carry nang ruang bakar. Ke motornya biasanya digebuer, kue ada suara trik ya, padahal piston baru. Misalkan padahal piston baru, stang seker baru, kolteran bagus, tapi tegas ada suara trik seperti itu. Nah, itu diakibatkan karena gas bakar yang tidak terbuang dengan sempurna. Untuk memaksimalkan gimana ya, kue porting lubang bilas. Ini piston udah kita poles, sudah kita bersihkan ya. Nah, tadinya pas waktu membran terpasang yaitu motornya itu enteng banget diselah. Sekarang kita membran udah kita betulkan, yang udah kita betulkan, ini kompresi cutter-nya dia sempurna. Ini seandainya ada bahan bakar dia terbang sini. Nah, teman-teman, karena motor Air King dia ini kan lubang bilasnya kan dia di atas, beda dengan Fish Air ya. Fish Air juga di atas, cuma kan ada jalur khusus, kalau ini enggak. Nah, teman-teman bisa menerawang atau mengira-ngira kalau lubang bilasnya betul. Di sini teman-teman bisa sambil di engkol. Nah, ini angin dari sini, lalu lubang bilas ini naik ke sini. Ya, ini terasa banget. Nah. Karena tujuan lubang bilas yaitu kinerja masuk ke atas dari kompresi karter, masuk ke atas menuju ke tengah-tengah kubah daripada sinerkopnya, lalu menggiring sisa gas bakar untuk digiring ke knalpot. Tujuannya seperti itu. Apabila lubang bilasnya dia ngawur, otomatis pembakaran juga ngawur. Biasanya kalau lubang bilasnya ngawur, busi akan selalu basah, busi akan selalu hitam, motornya beluk, ngebule ora karuan, padahal oli samping dia sudah irit. Seperti itu ya. Ini udah beres, kompresinya udah bagus banget. Tak kira ini operses 0, ternyata dia operses 50 menggunakan piston Aspira. Nah, oke teman-teman paham ya. Untuk packing kita tidak ganti, jadi kita gunakan lem saja, karena ini motor juga baru turun banget, packing juga masih baru-baru. Alhamdulillah pas pelepasan dia nggak rusak, jadi kita pakai lagi. Yang penting tidak rusak ya, kalau rusak nanti kan dia akan bocor. Sinerkop udah kita poles. Kita bersihkan alat saja, seadanya alat di sini udah bersih banget ya, meling. Tinggal kita pasang saja, jangan sampai terbalik ya, kalau terbalik ya amben. Nah, lalu baut juga kita akan pasang. Untuk pengencangan seperti motor ini yaitu hati-hati ya, kadang ada yang bedul, kadang terjadi bedul, kan repot urusan, hati-hati. Ini udah nyabut satu nih, udah tercabut satu untuk bautnya, tapi nggak masalah, nggak jadi trouble. Yang penting berat bawahnya dia pas bagian sini bloknya dia tidak londot, kan masih bisa dipakai. Ini kan bisa terjadi lepas seperti ini, biasanya itu bautnya yang pembeliannya dia beda, sehingga mentok di sini akhirnya seret, makanya dicabut ikut seperti ini. Ya nggak apa-apa, nggak masalah sih. Ya, kita masukkan satu persatu. Karbu belum kita bersihkan ya, ini cuma tadi testing lubang bilas saja. Alhamdulillah sudah sesuai harapan, karena kita juga menggunakan pola ukur ya. Kalau menggunakan pola ukur kan otomatis hasilnya bagus, tapi kalau segeleme dewek yo ngarepna apik yo, ibarat pergi Suramadu tapi orangnya nyebrang jembatan, tidak melalui proses ya, kan seperti itu. Salam ya untuk teman-teman di Suramadu, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta. Semuanya semoga selalu diberikan kesehatan. Oke,
Untuk yang mau servis silahkan servis ke sini, nggak masalah. Kalau teman-teman memang ada waktu, nggak ada waktu ya tanya-tanya saja, nanti kita akan pandu dari jarak jauh. Santai saja guys. Ya di sini kan saya kan tidak terlalu canggih untuk mengedit video, jadi durasi kepanjangan yang melas-melas subscriber ya gitu. Saya nggak ada yang ditutup-tutupin aja. Insya Allah orangnya jujur. Semoga dalam bimbingan. Jadi ya olive lenceng ya. Nah. Kenceng sedengan. Kalau baut 12 biasanya ya sekitar berapa ya? 2 Newton apa 1,5 Newton ya. Untuk intinya kalau baut ya biasanya 90 derajat dari titik kenceng puntir 90 derajat. Ini kan kenceng 90 derajat. Nah, ini biasanya. Teman-teman bisa ngira 90 derajat itu berapa? Biasanya. Kalau kan alatnya saya kan juga nggak bagus ya. Kadang ada yang kunci yang ada bunyinya itu. Bro, kunci apa jenengnya kurang ngerti. Nah, dipuntir anak seperti nah berarti wis apa caranya wis maksimal ya. Saya nggak punya. Nyala itu sederhana guys. Maklum ya bengkel-bengkel desa ya seperti ini. Saya kan bengkelnya di belakang rumah, jadi teman-teman kalau mencari bengkel saya nggak ada panduan dari saya nggak ketemu. Nah. Wih, mantap. Oke, knalpot tinggal kita pasang, lalu kita akan servis karbunya. Oke, ini udah kita setting ya. Untuk karbu kita ambil di berapa ya? Soalnya setiap motor beda-beda ya pemakaiannya ya, tergantung isi piston sih. Oh, balik. Untuk putaran karbu ya, membran seperti biasa ya. 1, 2, 2,5 putaran berarti ya. Putaran, oke. Untuk hasil seperti ini. Cukup lah ya untuk layer di pedesaan lah ya, untuk layer di pedesaan kayaknya cukup. Untuk pompa oli sudah kita bersihkan tadi. Ini pompa oli sudah kita bersihkan. Servis karbu, pompa oli, porting, karena ini kemarin tadi udah teman-teman lihat ya untuk perpisahannya. Membran udah kita setting. Ini langsamnya, hasil langsamnya seperti ini. Radas ini dreng, bukan teng. Karena lubang bilasnya kita naikkan, jadi seperti ini dreng. Berapa ini sedetan knalpotnya. Dikecilin lagi sebetulnya dia bisa. Dia kan mati kalau kecilan. RPM-nya dia naiknya cepet banget. Mantep guys. Berisik. Oke, semoga dapat dipahami ya untuk teman-teman semua, untuk penyelesaian riset ulang daripada blok piston Eriking yang sudah
itu caranya seperti itu. Saya alhamdulillah hasilnya mantep ya. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman subscriber, dapat bermanfaat bagi teman-teman subscriber. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di grup di grup Facebook Herdik Tutor ada, di grup WA, kalau WA belum ada ya, Facebook juga ada, Facebook Herdik Mulyadi, Instagram Herdik Mulyadi untuk WA, biar nanti saya taruh di deskripsi, Instagram taruh di deskripsi juga. Oke, semoga bermanfaat. Untuk cara-caranya service setting karbu ini nggak kita oprek-oprek temen tuh enggak, cuma kita setting kumbulnya saja supaya tadinya banjir supaya tidak banjir, sama setting karbu itu normal 100% standar. Membran ya standar pabrik settingannya, nggak ada yang neka-neka, cuma yang neka-neka tadi ada di bloknya. Kita lubang bilas kita naikkan 1 mili, lubang knalpot kita dibikin seperti kubah oval ya, oval seperti ini. Nah, oval yang bawah sampai ke atas besar atas ya, untuk jarak daripada atasannya yaitu ada di untuk lubang esnya ini 27. Saya tidak berani naikkan lagi karena ini sudah 27. Kalau 26,5 nanti terlalu ekstrim bagian atasannya, motornya juga cenderung kurang tenaga ya kalau terlalu naik lubang exhaustnya. Makanya teman-teman kalau saya mau porting disesuaikan dulu bengkelnya, jangan asal porting, jangan asal main motorin jengak-jengak aja. Service berpikirlah sebelum melangkah, intinya seperti itu ya guys ya. Ini hujan besar banget, bengkel saya itu guyur hujan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.